Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Istiqlal dalam acara Cahaya Hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi hati kita. Amin. Dan Allah Ta'ala menerangi mata kita sehingga mata ini tidak dipakai buat maksiat. Dan semoga Allah menerangi telinga kita sehingga telinga ini tidak mendengar kemaksiatan. Allah Ta'ala menerangi tangan dan kaki kita hingga tidak dipakai buat maksiat dan dipakai semuanya untuk taat kepada Allah dan mendekat. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di sisa-sisa waktu dari tahun 2025 ini. Allah Ta'ala mudah-mudahan menutupnya dengan melimpahkan taubatnya dan ampunannya dan ridhanya kepada kita sekalian. Dan dengan berakhirnya tahun ini Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat bencana, Allah Ta'ala angkat musibah dari umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang ada di Sumatera dan di seluruh penjuru Indonesia dan di seluruh dunia, yang ada di Gaza, yang ada di Sudan, yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah mengangkat bala dan musibah dari semua umat, dan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada umat. Dan apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, tahun 2025 dan sebelumnya, dari kesalahan, dari kelalaian, dari kealfaan, Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala hapuskan segala kesalahan dan dirubah menjadi pahala dan kebaikan. Dan di tahun 2026 Allah Ta'ala jaga kita dari kemaksiatan, Allah Ta'ala jaga kita dari pelanggaran, Allah Ta'ala jaga kita dari kedustaan, Allah Ta'ala jaga kita dari ucapan yang haram, pandangan yang haram, perbuatan yang haram, sifat yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, hingga Allah Ta'ala selalu memperbaharui iman kita, taqwa kita dalam istiqamah dalam hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa insyaAllah kita doakan bangsa Indonesia makin maju, makin berkah, makin dirahmati oleh Allah, makin dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan memang musibah dan bencana adalah sunnatullah, sunnahnya Allah di muka bumi ini. Bahkan orang yang paling banyak dapat musibah dan bencana adalah para nabi-nabi, para wali-wali, para salihin. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda di dalam hadis, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala para nabi-nabi, kemudian yang mendekati derajat mereka para wali-wali, para salihin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah, idza ahabballahu 'abdan yusib minhu. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan mengujinya. Apabila Allah sayang kepada hambanya, Allah akan turunkan musibah yang menimpa hamba tersebut. Kenapa? Sebab ketahuilah, ketaatan kepada Allah Ta'ala itu ada beragam. Ada ketaatan yang bisa kita ikhtiarkan. Salat, ketaatan. Puasa, ibadat dan ketaatan. Kita mau umrah, haji, ibadat, ketaatan. Tetapi semua ibadat, salat, puasa, zikir, i'tikaf, itu semuanya pilihan kita. Walaupun dengan taufik dari Allah Ta'ala, kita yang memilih untuk hadir, kita yang memilih dengan bantuan Allah untuk bersolawat, kita yang memilih untuk zikir, untuk istighfar, untuk ngaji. Kecuali ada ibadat namanya ibadat sabar atas musibah, itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa memilih, saya pengen deh dapat musibah kematian, bagaimana kita bunuh diri dulu atau bunuh keluarga dulu, nggak bisa. Tetapi musibah itu adalah pilihan Allah, bukan kita yang memilih. Allah yang memilih hamba-hamba terpilih untuk diuji, kemudian diberikan taufik untuk bersabar dan berbuat, melakukan tindakan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengganjar hamba tersebut dengan pahala dan kebaikan. Tahu gak, pahala kesabaran cukup sebagai suatu pahala dan kebanggaan bagi kesabaran. Satu ayat dari Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama
orang-orang yang bersabar. Kalimat ini kelihatannya biasa aja tapi luar biasa. Nggak disebut orang yang bersabar bersama Allah. Allah nggak bilang begitu. Nggak ada disebut orang yang bersabar mereka bersama Allah. Tidak begitu. Tetapi disebut bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berjalan, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun mereka, Allah membersamai mereka. Allah mendampingi mereka kemanapun mereka pergi. Innallaha ma'as sabirin. Dan sabar jamil, indah, menjadi mahkota, menjadi penghias, walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan pelik, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sumpek. Tetapi dengan sabar, semua yang sempit, yang sumpek, yang penat, kelihatan menjadi lebih indah. Ketahuilah, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sabar, kita ridha, kita dapat pahala. Musibahnya jalan terus. Tapi kalau kita marah, kita uring-uringan, kita kesal, kita berkeluh kesah, maka kita dapat dosa. Musibahnya tetap jalan terus. Tetap jalan terus. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia tatkala dia diuji oleh Allah Ta'ala, keluh kesahnya dia enggak merubah takdir, enggak merubah keadaan, enggak mempercepat durasi musibah yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru keluh kesahnya dia hanyalah bikin tambah capek, tambah pikiran, tambah sumpek, tambah ruwet. Dan yang musibah paling gede lagi apa? Menghilangkan pahala, dicabut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia bisa dapat untung besar, malah berlalu musibah tersebut dia enggak untung apa-apa, makin rugi. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi bersabda di dalam hadis bahwasanya ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan apapun yang menimpa mukmin, apapun yang menimpa dia membawa kebaikan. Pasti ada hikmah, ada kebaikan dari Allah Ta'ala. Kalau ditimpa nikmat, dia bersyukur. Syukurnya lebih baik daripada nikmat yang dia rasakan, yang dia terima. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Sabarnya dia lebih baik daripada solusi yang dia cari, yang dia minta. Walidzalik dikatakan bahwasanya inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib wa akhut tadbiri khaib lam yazal fi qabdati syakki rahin lam yadhug aisyal ibad salihin. Di dalam hal yang gaib dari aturan dan ketentuan dan hikmahnya Allah mengandung keajaiban. Berapa banyak kenikmatan yang tersembunyi di balik kemasan musibah. Kemasannya musibah, tetapi di dalamnya terkandung nikmat yang banyak, yang beragam dari Allah Ta'ala. Enggak kita pahami, melainkan beberapa waktu kemudian, mungkin bertahun-tahun atau beberapa dekade kemudian, berapa banyak nikmat yang terkandung di dalam kemasan musibah. Orang yang banyak perencanaan, banyak keluh kesah, banyak uring-uringan, dia bakalan selalu kecewa, bakalan selalu menderita. Senantiasa dia tergadaikan di dalam keraguan, di dalam kelalaian, enggak mau berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bertumpu kepada usahanya, kepada dirinya, bakalan capek dan enggak bakal mencicipi kelezatan yang dirasakan oleh kaum sholihin. Kaum sholihin merasakan kelezatan walaupun dalam musibah, walaupun dalam bencana. Moto mereka satu, selama hubungan saya dengan Allah baik-baik saja, hubungan saya dengan Rasulullah mulus, manis, bagus, selama Islam yang saya punya, iman yang saya punya aman-aman saja, maka alhamdulillah berarti saya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun musibah apapun yang dia terima, yang penting agamanya selamat, imannya selamat. Buat mereka tuh musibah paling gede kalau ketinggalan sholat jamaah. Musibah paling besar ketinggalan tahajud qiyamul lail. Musibah paling besar kalau mereka telat subuh. Musibah paling besar kalau anaknya lepas kerudung. Musibah paling besar
kalau anaknya terkena narkoba, musibah paling besar. Kalau anaknya jadi pecandu, musibah paling besar. Ketika Allah murka kepada dia, hadhi musibah. Waliyad bila min dhalik. Laisal musab man faragal ahbab, lakinnal musab man hurimat thawab. Orang yang terkena musibah bukan yang berpisah, ditinggal kematian oleh kekasih, tetapi musibah yang sebenarnya yang terharamkan dari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terharamkan dari surganya Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala angkat musibah dari kita sekalian dan Allah taala selamatkan kita dari kerugian, kerugian akhirat dan kerugian dunia, dan Allah taala melindungi negeri ini, melindungi bangsa ini dari segala macam musibah dan bala dan bencana. Dan semoga Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh memberikan bimbingan bantuannya kepada bangsa Indonesia, kepada para pemimpin-pemimpinnya, kepada para ulamanya, kepada para tokohnya, dijadikan mereka orang yang bertakwa, yang dibimbing, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang mencintai Islam dan dicintai oleh umat Islam, mencintai Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma برحمتك يا ربنا يا مولانا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.